Shalom, selamat siang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di siang hari ini? Ya, saya percaya semua dalam keadaan sehat, kuat, diberkati oleh Allah Bapa kita di surga ya. Mari saya mengajak untuk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, untuk kita beribadah singkat sekalipun lewat siaran. Tapi saya yakin percaya di saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberkati kita. Allah akan memberikan janji ibadah kepada kita, ya, yaitu makanan diberkati, sakit penyakit dilalukan, belalang pelahap, pengerik, pelompat, pencuri berkat firman Allah akan singkirkan dari setiap pribadi hidup kita yang percaya kepada Allah kita yang dahsyat. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua masuk di dalam hadirat Allah Bapa di surga dengan satu pujian yang berkata, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Biar Roh Kudus penuhi aku dengan minyak kudus-Mu, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Roh Kudus. Kami bermazmur bagi-Mu Tuhan, kami sembah-sembah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu, segala kemuliaan kejayaan bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa. Kalau dari kemarin bahkan sampai saat ini kami masih boleh bergerak, bernafas, kami boleh sehat, kuat, bahkan kami boleh aman dalam perlindungan Allah Bapa di surga. Itu semua karena anugerah kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau selalu limpahkan dalam kehidupan kami, terlebih khusus bagi hamba-Mu, bahkan terlebih yang mengikuti siaran di siang hari ini. Hamba yakin percaya terlebih dahulu Bapa di surga sudah menguduskan dengan firman Allah pribadi lepas pribadi kami semua, sehingga kami boleh dilayakkan untuk beribadah singkat di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pengurapan baru mengalir bagi setiap pribadi kami, sehingga pengurapan itu mengajarkan setiap kami apa yang harus kami lakukan, kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di surga, menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Allah di siang hari ini dengan satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini mari tetap siapkan hati kita untuk kita membaca, mendengarkan akan kebenaran firman Allah di saat kita serius dan fokus hati dan pikiran kita di saat kita beribadah, mendengarkan, membaca firman Allah. Kami yakin percaya kuasa Allah Roh Kudus menjamah setiap pribadi kita yang mengikuti siaran di siang hari ini, terlebih hamba-Mu Elizabeth Lucia Maria Pangkei yang melayani pekerjaan Tuhan
Di siang hari ini, hamba yakin percaya kita semua akan diberkati oleh Allah Bapa di surga. Bahkan ada sukacita, damai sejahtera di setiap pribadi kita semua. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua buka Alkitab kita di Lembaga Alkitab Indonesia, di mana Roma 12 ayat 1 bahkan terlebih sampai ayat 2 ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita buka di Roma 12 ayat 1 bahkan sampai 2. Perikopnya yaitu persembahan yang benar. Ya, kita baca bersama dengan iman ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, perikopnya yaitu persembahan yang benar. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, mungkin sering mendengar di khotbah di gereja-gereja, ataupun di YouTube, ataupun di ibadah di luar hari Minggu, baik di gereja lokal masing-masing, dengan firman Allah ini yaitu persembahan yang benar. Ya, saya katakan apa yang dimaksud dengan persembahan yang benar itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang dimaksud dengan persembahan yang benar yaitu kita memberikan hati kita, hidup kita sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga. Ya, kita memberikan hati kita, pikiran kita fokus kepada Allah kita yang adalah sumber jawaban bagi kita, sumber berkat bagi kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita rindu diberkati dengan kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, berkat rohani, ya, berkat finansial, terutama umur panjang adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Bila mana kita ada di dalam kebenaran firman Allah, dan firman Allah itu benar-benar boleh menjadi rema, termeterai di setiap loh hati kami semua yang paling dalam. Saya yakin percaya sukacita, damai sejahtera itu ada dalam pribadi hidup kita. Sekalipun kita menghadapi tantangan, ujian, cobaan, masalah, persoalan hidup, tapi kita yakin percaya ada kuasa Allah yang dahsyat yang memampukan kita. Karena Allah memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita yang berperan aktif. Roh Kudus ini kita bekerja sama dengan baik dengan Roh Kudus Allah kita di dalam Yesus Kristus, sehingga Allah yang akan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Bahkan janji-janji ibadah itu Allah akan berikan kepada kita. Yang terpenting kita harus setia taat kepada komandan kita, yaitu Allah kita yang dahsyat. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat pertama di sini mengatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya memberikan contoh, kalau kita beribadah di gereja, kalau kita beribadah di luar hari Minggu, di mana ada ada ibadah wilayah, ada ibadah konsel, ataupun di ibadah wilayah di mana Tuhan tempatkan kita beribadah, baik itu di ibadah duka, ibadah pernikahan, di situ kita akan mendengarkan firman Allah. Siapapun yang menyampaikan firman Allah, baik itu pendeta, gembala, pendoa, syafaat, penginjil, ataupun dia diaken, diakonis, majelis penatua, siapapun yang Allah pakai untuk menyampaikan firman Allah di tempat ibadah, mari kita belajar fokus hati kita, pikiran kita tertuju kepada Allah, sumber berkat bagi kita semua. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau kita beribadah, setiap hari kita beribadah, setiap hari kita berdoa, tapi pikiran kita tidak fokus di tempat beribadah, kita tidak fokus dan tidak prioritaskan Allah, justru pikiran kita hanya memikirkan hal-hal yang jahat, nah Allah tidak akan menjawab. Ya, sekalipun kita rajin beribadah, rajin berdoa, hadir di setiap KKR seminar, kita selalu melakukan kegiatan ibadah itu, bahkan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, sepertinya rutinitas, ya,
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Allah mau kita supaya memiliki kasih mula-mula. Allah mau kita memiliki roh menyala-nyala dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Allah mau kita supaya kita benar-benar serius memberi hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita serahkan kepada Tuhan. Dengan ikhlas, dengan tulus, kita sepenuhnya berikan kepada Allah kita yang dahsyat sebagai persembahan yang kudus yang tidak bercacat celah. Allah akan menjawab doa-doa kita. Kenapa doa-doa kita seringkali terpending? Kenapa doa-doa kita seringkali tidak dijawab? Kenapa setiap hari kita beribadah, kita berdoa, tapi kita tidak mendapatkan janji ibadah daripada Allah kita yang dahsyat? Kenapa? Kita mengintrospeksi diri kita. Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah selalu setia kepada kita bila mana. Ya, kita tetap selalu bergantung kepada sumber berkat itu. Kita hormati, hargai kehadiran Allah di dalam pribadi kita setiap hari, baik itu di dalam ibadah, di dalam doa, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Lakukanlah bagian kita dengan setulus hati seperti untuk Tuhan. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mujizat-mujizat Allah akan berikan kepada kita bila mana kita mengalami jalan buntu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, Allah selalu memberikan solusi bagi kita. Karena Allah tahu kapan Dia akan menjawab doa kita. Allah menguji, Allah memproses kita, dibuat seperti emas yang murni yang berkenan di hati Allah. Allah membuat kita supaya kita benar-benar indah di pemandangan Allah dan di hadapan manusia. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Berkenan di hati Allah itu tidak gampang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi saya mengajak untuk kita semua tetap semangat maju di dalam Tuhan. Ya, sekalipun kita masih hidup di dunia dengan kelemahan kekurangan yang kita alami, ya, dengan talenta karunia visi dan misi yang Allah berikan kepada kita untuk melengkapi pekerjaan Tuhan selama kita ada di dunia. Mari saya mengajak untuk kita semua untuk tetap semangat maju di dalam Tuhan, ya, beriman kepadanya, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya sia-sia. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kita harus memiliki iman. Iman itu harus kita cas setiap hari. Tentunya dengan firman Allah yang kita konsumsi setiap hari. Setiap saat kita baca, kita dengar. Dan kita mulai renungkan. Ya. Setiap hari dan kita introspeksi diri. Apakah sikap tingkah laku kita ini selaras dengan firman Allah? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah mau supaya kita semua mengintrospeksi diri, memperbaiki diri kita kalaupun ada kesalahan. Cepat-cepat berdamai dengan Allah kita. Supaya kutuk tidak menimpa kita. Bila mana kutuk murka Allah turun, tidak ada manusia satupun yang dapat menghalangi kuasa Allah. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Persembahan yang benar Allah mau supaya kita memberikan diri sepenuhnya kepada Allah sumber berkat itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan raga kita. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kalau persembahan yang biasanya dulu ya sebelum adanya Yesus Kristus, ya, persembahan berbentuk seperti korban, seperti Musa, Yosua, Abraham, Nabi Nuh, ya. Kalau mempersembahkan korban zaman dulu itu mempersembahkan korban berupa hewan, ya, baik itu kambing, domba, ya, kerbau, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Mereka mempersembahkan korban ini, ya, di hadapan Allah, tidak bercacat, ya. Kalau kita memberikan sesuatu kepada Allah berupa korban seperti hewan, kalau kita kasih yang cacat ataupun sakit-sakitan sehingga menjadi virus kepada orang lain, tentunya tidak baik. Jadi kita memberikan korban hewan itu tentunya dengan harus kita teliti periksa apakah hewan itu sehat atau tidak, ya. Jadi dan apakah hewan itu cacat atau tidak. Berbicara kita memberikan persembahan korban berbentuk hewan itu, kita memberikan yang terbaik kepada Allah sumber pencipta bumi langit segala isinya bagi kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga ya persembahan tubuh kita, ya Allah mau supaya kita memberi yang terbaik kepada Allah.
dengan tidak bercacat celah. Bagaimana nantinya setelah Allah mengambil napas kita, mau kemana kita? Ya, apakah kita ke surga atau negara? Apakah kita ke surga atau mau ke lari ke negara mana atau ke neraka? Ya, Allah tahu, lari pun kemana Allah akan mengejar kita. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mau persembahkanlah tubuh kita kepada Allah, ya, supaya tidak bercacat celah. Kita akan tinggal dengan Bapa di surga kalaupun kita sudah bertobat dari setiap kesalahan yang kebiasaan yang kita lakukan. Ya, firman Allah katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kolose 3 ayat 5 firman Allah katakan menjadi manusia baru, yaitu manusia yang sudah dikuduskan, dibenarkan oleh Allah, yang hidup benar di hadapan Allah, yang tidak bercacat celah, yaitu matikanlah hawa nafsu kedagingan, matikanlah hawa nafsu duniawi. Berbicara hawa nafsu duniawi, hawa nafsu kedagingan, yaitu perbuatan jahat kita buang jauh-jauh, kita tinggalkan, dan kita mengarah satu pandangan kita di depan, yaitu Allah kita yang dahsyat di dalam Yesus, yang akan menuntun jalan-jalan kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak jatuh ke dalam jurang maut. Upah dosa adalah maut. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kata firman, upah dosa adalah maut. Ya, setiap perbuatan jahat yang kita lakukan, ya, dan sudah menjadi satu kebiasaan dan susah berubah, ya, dan sudah menjadi tradisi bagi setiap orang yang melakukan hal yang jahat itu, tanpa menyadari di saat Allah mengambil napas kita tidak sempat bertobat, ataupun Allah mengambil napas kita, Allah tidak sempat memberikan pengampunan, Allah juga tidak memberikan kesembuhan. Nah, otoritas itu ada di tangan Allah, karena kedaulatan itu ada di tangan Allah, sumber berkat bagi kita. Bukankah di firman Allah katakan di Mazmur 37, ya, Mazmur 107, ya, mohon maaf, Mazmur 107, ya, ayat 17 sampai 21. Mereka yang sakit itu karena ulah perbuatan dosa mereka, sehingga mereka muak dengan segala macam makanan, ya, dan mereka sudah masuk di dalam pintu gerbang maut. Firman Allah disampaikan setelah ada yang menyampaikan firman Allah, ya, orang percaya kepada Allah kita dalam Yesus Kristus. Di saat firman disampaikan, orang sakit itu yang sekarat, dia akan dibangun iman dia kembali. Bahkan dia tertuju berfokus kepada Allah, dia mengakui kesalahannya, dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dan ya Allah tahu apakah hatinya, dirinya bertobat sungguh-sungguh atau cuma di mulut saja. Ya, Allah akan memberikan kesembuhan bila mana Allah melihat kedalaman hati kita, bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah katakan di Mazmur 107 ayat 17 sampai 21. Firman Allah katakan, disampaikan firman-Nya, orang itu mengalami mujizat kesembuhan. Dan ayat terakhir firman Allah katakan, mereka berseru-seru kepada Allah kita yang dahsyat, dan mereka menceritakan semua kebaikan Allah yang terjadi dalam pribadi orang yang mengalami sakit penyakit. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus Kristus dipakai oleh Allah, hamba Tuhan, hamba kebenaran, yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Karunia kesembuhan, karunia yang Allah berikan itu tidak menjamin kita masuk dalam kerajaan sorga. Karena Allah mau supaya di samping kita melayani pekerjaan Tuhan dengan karunia-karunia, talenta, visi, dan misi yang Allah berikan, sambil berwaspada, berjaga-jaga, supaya kita tidak buka celah peluang kepada iblis setan, ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam jurang maut. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mau memperbaiki diri kita hari lepas hari. Karena di firman Allah katakan di Kolose 3 ayat 9, hari lepas hari Allah akan memperbaharui hidup kita. Allah memperbaiki diri kita hari lepas hari. Maukah kita mau memberi diri hidup kita kepada Allah kita? Ataukah pikiran hati kita hanya berpikir fokus untuk memperkaya diri sendiri, ya, menyusahkan orang lain, menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama? Allah tidak berkenan seperti itu.
Ya, tapi Allah mau supaya kita kaya di dalam hal pembaruan budi. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Kekayaan itu boleh ada. Karena setiap porsi yang kita miliki itu berasal daripada Allah. Allah yang mengatur hidup kita. Tidak ada manusia satupun yang dapat mengatur manusia. Tapi Allah sumber pencipta bumi langit segala isinya sudah mengatur ya kehidupan kita. Baik sekarang dan ke depan. Apa yang terjadi Allah sudah tahu. Ya, manusia punya rencana banyak ya, tapi keputusan di tangan Allah. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetap semangat maju terus di dalam Tuhan ya. Kita baca di ayat 2 di sini firman Allah katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan hatimu. Mohon maaf, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, firman Allah katakan ini. Kita orang yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ya, yang selalu ada hubungan ya secara intim dengan Allah. Yaitu hubungan kita, doa itu tidak pernah putus kita kepada Allah ya. Komunikasi kita dengan Allah itu jangan putus, supaya hubungan kita dengan Allah tidak terputus. Apalagi kalau kita berbuat dosa, kita membuka celah kepada iblis setan, endingnya hubungan kita dengan Allah terputus oleh karena dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Kita melakukan dosa hari lepas hari. Tapi ibadah doa tidak pernah lepas hari lepas hari. Melayani pekerjaan Tuhan tidak pernah lepas hari lepas hari. Maha hadir di mana ibadah ada. Di maha hadir di mana seminar KKR pelayanan ada. Maha hadir. Tapi kita harus ingat, kita koreksi diri kita sama-sama. Apakah kita masih layak berkenan di hati Allah atau tidak? Ya. Harus cepat-cepat kita berdamai dengan Allah kita yang sumber berkat itu. Dan kita berusaha berdamai dengan orang di sekitar kita. Baik mereka yang menyakiti kita. Begitu juga kita ada salah paham dengan orang lain. Mari kita berdamai. Allah Maha Pengampun, sanggup mengampuni kita bila mana kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, firman Allah katakan, sekalipun kita hidup di dunia ini, jangan berlaku seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah. Ya, di mana Galatia 5 ya, ayat 16 sampai dengan ayat 19 firman Allah katakan apa? Hikmat Allah dan hikmat manusia berbeda. Ya. Manusia yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Allah tahu membedakan mana yang berasal dari Allah dan dari si setan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Allah katakan, dari buahnya lah kita akan melihat apakah dia berasal dari Allah atau tidak. Apa yang dimaksud dengan dari buahnya lah? Dari perilaku tingkah laku kita sehari-hari sebagai hamba-hamba Allah, orang percaya kepadanya, Allah akan menilai sampai kedalaman lubuk hati kita yang paling dalam. Perbuatan, sikap, tingkah laku kita sehari-hari semuanya tercatat di buku kehidupan. Bila mana Allah mengambil napas kita, ya, kitab buku kehidupan itu akan terbuka, ya, dan Allah melihat apa yang kita buat selama kita di dunia, ya. Kita sudah melayani pekerjaan Tuhan. Iya, oke. Tuhan, aku sudah melayani pekerjaan Tuhan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Aku sudah memiliki iman yang besar, memindahkan gunung ke gunung yang lain. Memiliki iman luar biasa. Tapi Allah katakan apa? Apakah engkau punya kasih? Ya, kasih. Yaitu mengalahkan segala hal yang jahat. Allah itu kasih. Allah memberikan kasih kita kepada orang yang mau sungguh-sungguh ya dekat dengan Allah. Ya. Kasih Allah berikan kepada manusia, Allah tidak memandang bulu, ya. Yang terpenting juga kasih Allah yang Allah berikan kepada orang percaya kepada Tuhan Yesus. Buktikan dalam kehidupan sehari-hari kasih itu. Ya, sekalipun kita memiliki karunia-karunia yang hebat, ya. Di 1 Korintus 12 di situ berbicara mengenai rupa-rupa karunia. Ya, begitu juga di 1 Korintus 13 berbicara mengenai kasih.
Sekalipun engkau memiliki bahasa malaikat, bahasa roh, ya, sekalipun engkau memiliki karunia-karunia yang luar biasa dari Allah, tapi engkau tidak memiliki kasih, sama dengan gong kosong berbunyi nyaring, tong kosong berbunyi nyaring, ataupun gong berbunyi gemerincing. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukankah firman Allah katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ragamu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah mengasihi kita semua, ya. Siapapun kita Allah mengasihi, tapi Allah tidak kompromi dengan segala kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ditambahkan usia 1 tahun. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, boleh tebak usia saya berapa? Saya kelahirannya tahun 1969. Jadi udah usia berapakah saya? Ya. Tanggal 29 Juni 1969 saya lahir di dunia ini, ya. Begitu juga tanggal 29 Juni 2023, hari ini saya memiliki, ya, usia yang Allah tambahkan 1 tahun, sehingga usia saya tidak muda lagi. Tapi tetap saya bersemangat, ya. Saya katakan kepada Allah, Tuhan tolong mampukan saya. Pakailah saya sesuai dengan rencanamu Bapa di surga. Berikanlah kesehatan, kekuatan pada saya Tuhan. Berikanlah umur panjang, sehat, kuat bagi saya. Lindungi saya Tuhan. Itu selalu doa yang saya naikkan kepada Allah sumber berkat. Tuhan tolong lindungi keluarga saya dimanapun berada. Bahkan apa yang bagian yang Allah berikan kepada saya sebagai pendoa syafaat, ya. Di gereja lokal, bahkan di setiap denominasi gereja di mana Allah percayakan saya mendoakan sahabat kenalan, hamba-hamba Tuhan, bahkan terlebih orang-orang pun saya tidak kenal, saya bawa dalam doa, ya, karena Allah mau supaya kita berdoa syafaat, doakan kepada raja-raja yang ada di muka bumi ini, terlebih khusus ada di Indonesia, ya. Bersyafaatlah bagi pembesar-pembesar yang ada di negeri kita. Karena kita lahir di Indonesia. Kita lahir di kota Jakarta, di Indonesia. Di kota Jakarta ini kita ditempatkan oleh Allah. Berdoalah untuk kota kita, berdoalah untuk bangsa kita. Supaya kesejahteraan kota itu terjadi, kesejahteraan bangsa itu terjadi. Di mana ada anak-anak Allah yang berdoa syafaat, ya, di negeri, di kota, di bangsa, di mana Tuhan tempatkan, posisikan kita ada di situ. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang menjawab doa kita adalah Allah. Yang membuat terobosan doa kita yaitu Allah. Yang membuat transformasi terobosan doa profetik itu, doa syafaat itu yang Allah berikan kepada kita. Kita harus kerjakan. Bukan kita berpangku tangan, bukan karena kita bermalas-malasan, tidak. Tapi Allah sumber berkat akan menjawab tepat pada waktunya. Ya, karena firman Allah katakan di Pengkhotbah 3, segala sesuatu tepat pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau dulu Bapak saya masih hidup, ya. Mama saya masih hidup. Kalau Bapak saya menginjil saya dan kepada kakak saya, kalau dia datang dari Nabire datang ke Jakarta, dia nginap di rumah kakak saya dan saya ada di situ. Waktu itu saya hamil anak saya Yosua, ya. Papa saya selalu setiap pagi subuh dia bangun memanggil nama saya, Lucia Teresia, bangun. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sekalipun tetangga di sekitar kita ini jarang ada Kristen, ya. Tapi bapak saya ini semangat membangunkan saya dan kakak saya, ipar saya, ya, ponakan saya. Bangun pagi berdoa, baca Alkitab. Sebelum saya bertobat percaya Yesus Kristus, saya terima Tuhan Yesus itu tahun berapa? 1999. Saya dibaptis di Pendeta Pariaji Gilbert Lumondong tahun 1996 setelah anak saya lahir di rumah sakit, ya, Budi Asih Jakarta.
saya punya kerinduan besar untuk mau dibaptis, karena ada keluarga saya yang mengajak untuk dibaptis Islam di Pariaji. Waktu itu Pak Pariaji dengan Pak Gilbert Mendong masih pelayanan sama-sama, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dan saya ada sertifikat baptisan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saat Bapak saya memanggil saya dan kakak saya bangun pagi berdoa, saat itu saya hamil besar ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kehamilan saya hanya cukup 7 bulan saja karena saya pendarahan terus, dan satu hari itu saya dikasih tahu sama dokter ya, untuk saya 10 kali saja saya berjalan, tidak boleh jauh-jauh jalannya, cuma di lingkungan dalam rumah saja, karena saya mengalami pendarahan terus selama saya hamil. Bapak saya datang, dia mengajak saya untuk berdoa, dan kakak saya diajak berdoa, beribadah, baca Alkitab. Tapi karena saya belum mengenal Tuhan secara pribadi, dan saya belum menjadi pelayan Tuhan, saya belum menjadi jemaat di salah satu gereja ya, dan saya belum menjadi aktivis di gereja di Jakarta ini, dan saya belum menjadi pelayan Tuhan tetap di salah satu gereja lokal di Jakarta ya. Saat itu saya datang dari Manado tahun 1995 ya, memasuki tahun 1996. Tujuan saya datang di tempat kakak saya mau melahirkan, karena saya hamil, ada gangguan dalam kandungan. Anak saya Yosua tidak boleh lahir secara normal, harus melalui sesar. Jadi saya dioperasi sesar, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Saya tiba di Jakarta itu tahun 1096 ya, di mana bulan Agustus ya, saya berobat di rumah sakit Budi Asih ya, untuk pemeriksaan kandungan saya selama saya hamil dan sampai saya melahirkan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya datang dari Manado, kandungan saya itu sudah memasuki 4 bulan ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya, karena saya takut melahirkan di Manado karena peralatan di rumah sakit di sana belum secanggih dengan apa yang ada di rumah sakit di Jakarta itu, di rumah sakit Budi Asih. Jadi saya konsultasi terus dengan kakak saya, bidan Tresia Pangke, dia adalah bidan di rumah sakit Budi Asih, dan saya selalu diberikan prioritas untuk memeriksa kandungan saya lewat kakak saya ini ya. Puji Tuhan, anak saya lahir di rumah sakit Budi Asih itu sekitar 9 Agustus 1996. Sebenarnya belum waktunya anak saya dilahirkan, tapi karena pendarahan terus sehingga dokter spesialis kandungan mengambil keputusan dioperasi saja, karena saya tipe golongan darah A, susah dicari, takutnya saya kekurangan darah ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak saya memanggil saya untuk berdoa, beribadah, tapi saya dan kakak saya menolak. Apa yang saya katakan kepada Bapak saya, sudah stop, tidak usah manggil-manggil kami berdoa, beribadah. Kenapa? Tapi selalu memanggil kami berdoa dan beribadah pagi hari. Kami ini Katolik, cukup sudah kita gereja Katolik. Dan Tuhan tahu menjawab doa kita, dan tidak hanya Allah kita dahsyat yang tahu. Tapi Bapak saya berusaha untuk saya dan kakak saya setiap subuh berdoa ya, baca Alkitab. Akhirnya saking saya kurang suka dengan ajakan Bapak saya untuk berdoa dan beribadah dan teriak-teriak seperti mengganggu kenyamanan tetangga, sehingga saya datengin ke Bapak saya di ruangan tamu. Papi, saya kasih tahu jelas ya, stop, tidak usah ajak-ajak saya dan kakak saya berdoa. Kakak saya itu sudah terdaftar di gereja GPIB. Dia juga adalah seorang majelis ya di GPIB Taman Harapan ya. Sedangkan saya ini belum pelayan Tuhan, belum aktivis di gereja ya. Saya baru datang dari Manado, tujuan untuk memeriksa kandungan saya dan untuk melahirkan di rumah sakit tempat kakak saya bekerja. Saya katakan kepada papa saya,
Papi saja yang berdoa untuk diri papi sendiri. Papi saja yang melayani diri papi sendiri. Papi saja yang baca Alkitab untuk diri papi sendiri. Berdoa untuk diri papi sendiri, baca Alkitab untuk diri papi sendiri. Saya katakan kepada papi saya, yaitu Yosef Lambertus Pangke. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya tidak suka papi saya, selama dia hidup, dia tidak memberikan biaya hidup kepada saya, kakak saya, adik saya. Ya, padahal gaji papi saya itu ada, tapi dia hanya pakai untuk wanita-wanita lain, bahkan kepada pembantu rumah tangga yang sudah menjadi istrinya akhirnya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Bapak saya menginginkan supaya mama saya tetap berpoligami, satu rumah itu 2 istri. Tapi mama saya tidak terima, dan akhirnya mama saya melaporkan di kepolisian, dan akhirnya masuk sampai ke tingkat di pengadilan. Dan surat keputusan itu mama saya terima bahwa papa saya harus jamin. Tapi bapak saya tidak mau jamin sampai kami dibesarkan oleh oma opa kami yang ada di Nadu, Sulawesi Utara, yaitu opa saya Hendrikus Tangkelisan, oma saya Wilhelmina Supit atau opa Hendrik Omalaya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak saya, kakak saya tersandung dengan melihat kelakuan bapak saya. Dengan senang hati kami tetap masih terima dia dan mengampuni. Tapi untuk dia mengajak untuk kami berdoa, beribadah, kami tidak menerima dan membaca Alkitab, karena kami selalu tersandung dengan kelakuan bapaknya. Kalau papa saya mau khotbah buka Injil, dia itu sudah bahasa Inggris. Papa saya ini guru bahasa. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dia pernah dosen bahasa Inggris, ya, di satu kampus ya dulu ya, waktu itu sebelum dia jadi kepala kantor Kanwil Departemen Agama Jayapura, dia dosen terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahasa apa yang Bapak saya tidak kuasai? Tahu pintar bahasa Bapak saya, bahasa Inggris, bahasa apa dia tahu. Karena Bapak saya ini, dia Kepala Kanwil Departemen Agama Jayapura. Jadi Bapak saya ini termasuk orang pintar dalam bahasa. Ya, bahasa apapun Bapak saya kuasai. Dan saya katakan kepada Bapak saya, bagaimana Papi mau bacain Alkitab kepada saya dan Teresia? Ya, sedangkan Papi memulainya Alkitab buka Kejadian itu sudah dengan bahasa Inggris. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dia khotbah cepat. Ya, berdoa cepat, khotbah cepat dengan bahasa Inggris, bahasa yang dia tahu. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Saya katakan, begini saja Papi ya. Silakan Papi berdoa untuk diri Papi sendiri, dan silakan Papi injili diri Papi sendiri, ya. Karena kita di sini ini bukan orang-orang jahat. Walaupun kita buta Alkitab, kita tidak tahu pintar berdoa, tapi kita tahu mana yang salah, mana yang tidak. Jadi itu yang saya katakan kepada papi saya. Papi saya pun kaget, terheran-heran dengan ucapan saya. Bahkan dia berlutut, bahkan dia di saat saya hamil besar, papa saya berlutut di kaki saya, meminta ampun kepada saya dan kakak saya. Saya katakan, sudah dari dulu kami sudah mengampuni papi. Tapi papi ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Allah kita Papi dahsyat, tidak pernah tidur, sekalipun Papi tidak menafkahi kami. Tapi Allah pelihara saya, kakak saya, adik saya. Sebelum mami saya menikah lagi di Manado, ya, saya dan kakak saya ini tetap selalu ya diperhatikan oleh Allah kita yang dahsyat. Ya, akhirnya setelah saya melahirkan, papa saya datang dari Nabire. Dia sebagai gembala gereja Bethel Indonesia. Dia membawa istri, yaitu pembantu rumah tangga. Mereka sudah menikah di gereja Bethel Indonesia. Ya, setelah papa saya pensiun, dikeluarkan, dipecat dari Kanwil Departemen Agama karena papa saya selingkuh. Karena atas laporan mama saya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebetulnya saya tidak perlu ceritakan aib papa saya.
Tapi kita perlu ada keterbukaan ya, untuk kita saling mendoakan. Karena kita tahu bersama di saat kita saling mendoakan dengan doa sepakat, besar kuasanya. Bila firman Allah katakan, awal keterbukaan adalah pemulihan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah anak saya lahir, Bapak saya memberi nama Yosua, ya. Begitu juga marga saya Pangke dikasih kepada anak saya, pakai saja marga Pangke supaya meneruskan marga Papa saya Pangke, tidak usah pakai marga lain lagi. Dan papi saya bertanya kepada saya, siapa yang menghamili kamu? Saya katakan kepada papi saya, papi boleh koreksi diri papi, siapa yang melakukan semua ini? Itu semua kerjanya papi. Ya, main-main perempuan, akhirnya kena getahnya kepada saya, anak perempuan, anak papi. Papi harus sadari bertobat, ya. Ya, saya anak menghargai papi. Walaupun papi melakukan apapun yang papi lakukan yang menyakiti hati mama saya dan kakak saya, adik saya juga. Tapi saya mengampuni, menerima papa saya tinggal di rumah. Kalau dia datang dari Nabire, nginapnya di rumah, ya, kakak saya dan saya ada di situ. Ya, di saat saya hamil besar, bahkan sampai melahirkan, akhirnya saya telepon papi saya mau tinggal di gereja karena saya sudah tidak diizinkan oleh kakak saya untuk tinggal di rumahnya karena rumahnya sempit. Ya, saya katakan tidak mengapa kalau saya mau tinggal di gereja, tapi Tuhan luar biasa. Tuhan memelihara anak saya. Ya, setelah saya dibaptis di Pariaji dan Gilbert Lumondong saat itu, ya, Bapak Pendeta ini, setelah saya dibaptis, Tuhan buka rezeki kepada saya dan anak saya, seorang jemaat dari Kedar, ya, dia bertobat percaya Yesus dan dia diberikan rumah yang begitu besar di Pondok Gede, ya, di mana dia tinggal di rumah orang Sumatera. Dia katakan rumahnya terlalu besar yang diberikan oleh orang Sumatera ini. Kalau bisa Ibu Elizabeth Lucia Maria Pangke, Yosua tinggal saja di rumahnya. Saya bersyukur, berterima kasih. Tuhan sungguh luar biasa. Saya buka ngajar senam di rumah yang besar itu. Dan saya bekerja sama dengan tetangga lingkungan yang ada, tetangga komplek Pertamina, ya. Saya buka senam di situ dan kami ada kerjasama yang baik. Ibu ini adalah Ibu Yanti. Dia sangat sayang pada anak saya. Bahkan dia mengajak saya terus pergi ibadah persekutuan. Dia mengajak saya untuk beribadah di gereja. Pada latar belakang dia awalnya adalah Kedar, bukan orang percaya kepada Yesus. Tapi setelah dia menerima Yesus, dia mendapat kasih mula-mula daripada Allah kita dalam Yesus. Kesukaan dia berdoa, beribadah, baca Alkitab. Ya, sepertinya kutu buku Alkitab. Sangat suka baca Alkitab. Pagi, siang, sore, malam, hari. Dia selalu saya lihat baca Alkitab. Dan dia mengatakan, kenapa saya, Bu Usia Maria Pangke Elizabeth, jarang pegang Alkitab? Saya bilang, saya suka baca tapi saya tidak mengerti. Ya, dan dia selalu mengajak saya. Walaupun dengan keterbatasan yang dia sampaikan, di mana Alkitab dia baca untuk saya. Ya, saya mengerti, saya tidak mengerti. Dia bacakan, dia sampaikan. Ya, saya berterima kasih kepada Ibu Yanti ini, asal dari Jawa Tengah. Saya bersyukur, berterima kasih, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. 2 anak laki-lakinya, ya, sudah menikah dan bekerja di tempat yang bagus. Ya, mereka menghormati dan menghargai saya. Bahkan mereka selalu memberikan kebutuhan keperluan saya dan anak saya. Ya, walaupun mereka tidak nakal kepada saya, mereka menghargai saya dan anak saya. Ya, mereka menganggap saya ini seperti kakak mereka, karena mereka tidak punya kakak perempuan, tidak punya adik perempuan. Mereka menganggap saya ini seperti keluarga dekat.
Ya, saya menghormati, menghargai mereka semua. Dan begitu juga kakak saya mencari-cari saya di mana saya tinggal. Puji Tuhan. Ya, saya dipertemukan oleh kakak saya di gereja. Yang memiliki gereja ini adalah sepupu saya, Bu Since Manumpil. Suaminya sudah almarhum. Ya, saya bersyukur, berterima kasih jalan Tuhan pada saya. Sungguh luar biasa. Yang tadinya saya keras hati, saya tetap tidak mau untuk beribadah, bertepuk tangan. Ya, saya tidak suka sekali. Tapi begitu Tuhan proses saya, setelah saya ada di Jakarta, setelah melahirkan anak saya, bahkan ketemu dengan bapak saya, begitu juga saya kembali menikah dengan suami saya, Ferdinawati. Ya, di situ saya merasakan goncangan di dalam rumah tangga sungguh hebat dan luar biasa, seperti ada tsunami yang besar yang menghantam hidup saya. Lewat proses anak saya disakiti oleh suami saya, Ferdinawati itu. Ya, saya bersyukur, berterima kasih kepada Allah kita yang dahsyat. Dan saya berjuang untuk anak saya bawa ke Jakarta untuk dilanjutkan sekolahnya. Karena Ferdinawati ini selalu menyakiti anak saya, akan selalu dia berdebat dengan saya. Saya berjuang untuk anak saya. Begitu anak saya tamat SMK, di SMK Kramat Sentiong, di situ kerinduan anak saya mau ketemu dengan bapak kandungnya. Saya katakan, Yosua, kamu berdoa, karena dia adalah milik ciptaan Allah. Kapan saja Tuhan mampu mempertemukan, caranya Allah saja. Kalau Yosua mau, mari kita pergi ke Bukit Doa Ungaran, Semarang, Bukit Getsemani. Ya, kita doa puasa 3 hari, puasa Ester di sana. Dan ada hamba Tuhan di Jakarta yang di jaringan doa nasional, sebagian jaringan doa sekota mendukung saya di dalam doa supaya Yosua dipertemukan dengan ayahnya, ayah kandungnya. Puji Tuhan. Setelah itu saya berusaha, saya ke Manado, ke Polda Manado, karena pernah saya melaporkan di Provos Polda Manado. Ya, kejadian yang terjadi pertama kali di Manado, Sulawesi Utara, itu di Polres. Sampai laporan itu tahun 1997. Pas ya anak saya sudah lahir. Ya, saya kembali datang ke Manado. Beliau ada bertugas di Polres Bitung, ya, sebagai kapten atau kasat, Agus Santoso S, yang saat ini dia ada di Diklat Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, setelah saya ketemu dengan beliau mengatakan dia baru menikah, bahkan dia punya anak masih kecil-kecil. Ya, saya katakan saya datang di sini bukan menjadi pelakor, saya datang di sini bukan mengganggu rumah tangga kamu. Setidaknya kalau kamu izinkan saya ketemu dengan istri kamu, saya mau berbicara. Saya mengatakan bahwa saya masa lalu kamu. Ya, dan dia berjanji bahwa dia akan memberikan biaya kuliah untuk anak saya. Sampai akhirnya dia ke Mekah dan akhirnya tugas kembali di Mabes Polri kepala unit. Ya, dia berharap, dia menunjukkan kepada teman-temannya bahwa saya dan anak saya sudah berdamai dengan dia. Padahal itu cuma di mata saja, dinilai dari luar saja. Tapi sebetulnya setiap laporan yang saya buat tidak ada titik terang. Saya tidak cabut, bahkan laporan dari 2017 saya tidak cabut. Walaupun dia memberikan uang segitu, 75 juta untuk anak saya kuliah dan biaya usaha saya, usaha toko Immanuel, toko sembako, rumah makan Baku Dapa. Ya, awalnya 2013 saya buka, saya tutup 2018. Beliau tahu saya buka usaha ini, dia membantu saya dengan 15 juta. Jadi 60 juta untuk kuliah anak saya sampai selesai. 15 juta untuk biaya saya usaha catering atau terima nasi kotak atau usaha toko sembako, rumah makan Baku Dapa di Pasar Jambul, PD Pasar Jaya. Tahun 2013 saya buka usaha saya ini, saya tutup 2018 dan saya terima di rumah kontrakan saya di Cililitan, Gang Bersama nomor 28F, ya, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, bersebelahan dengan Ibu Pendeta Gembala Lydia Tendean almarhum. Ya, dia satu RT dengan saya, RT 1, RT
02, mohon maaf, RT 02, RW 01. Kami satu RT. Banyak hal yang kami alami oleh karena perbuatan beliau ini. Dia merasa dia sudah memberikan uang dan selesai. Tidak ada bukti untuk laporan yang mana saya cabut laporan itu. Ya, uang yang dia berikan itu bikin surat pernyataan saya Yosua di ruangan mediasi lantai 3 ya, Mabes Polri menuju Jakarta Selatan 2017. Ya, kami menerima uang itu disaksikan oleh Bapak waktu itu Bapak Kombes Rahmat Pamuji dan Bapak AKBP Bapak Eko. Ya, saya bersyukur, berterima kasih kepada Allah kita sumber berkat. Bahkan sampai saat ini tetap saya masih memiliki aplikasi pengaduan Propam. Saya memiliki aplikasi di HP saya, itu Barreskrim Siber Mabes Polri yang menyerahkan aplikasi itu kepada saya untuk saya membuat laporan dimanapun saya berada, karena mereka tahu saya sering keluar kota ngurus orang tua, pelayanan penginjilan ke setiap daerah kota, bikin seminar KKR dengan hamba-hamba Tuhan, baik jaringan doa nasional, jaringan doa sekota Jakarta Timur, begitu juga dengan yayasan-yayasan Kristen yang ada, dan bekerja sama yang baik dengan sahabat Aceh juga tahun 2006. Bahkan dengan lintas agama saya bergabung dengan Bapak Presiden Gus Dur, saat itu berjabat sebagai Presiden Bapak Gus Dur, melakukan lintas agama, budaya, kerukunan umat beragama. Ya, saya terlibat sebagai pendoa syafaat ya tahun 2006, dan saya diberikan piagam penghargaan ya oleh tim mereka, yaitu Ibu Maria Jani. Saya masukin di galeri HP saya dan surat-surat tersebut ada di saya aslinya. Kalaupun beliau Kadiklat Reserse ya Agus Santoso SK MSI di Diklat Megamendung Bogor Jawa Barat, dia mampir di galeri saya, data-data saya, bahkan nomor WA saya dia blokir, dia ambil. Bahkan sempat saya tidak pernah hapus, saya lupa hapus data-data saya di nomor-nomor saya yang lama ya. Kenapa? Karena seringkali saya pelayanan di desa terpencil jauh dari kota, bahkan untuk waktu untuk memperbaiki tidak sempat ya. Tapi beliau ini mengambil data-data saya. FB saya sering dihacker, akun email saya diambil oleh beliau, bahkan dipakai lagi oleh beliau. Dan saya dengar terakhir dia melakukan Pray for City dengan teman-teman saya di jaringan doa sekota Jakarta Timur, jaringan doa nasional ya. Dia mengambil nama-nama itu yang terdaftar di nomor WA saya, di HP saya ya. Dia bekerja di bagian siber juga, jadi dia tahu bagaimana cara membuat HP itu dari berguna menjadi tidak berguna. Begitu juga beliau pernah memasukkan nomor WA saya di Infinix, HP Infinix tahun 2017 ya, di grup yang saya tidak kenal, yaitu orang-orang jahat ya. Di situ adalah orang-orang yang menentang Bapak Jokowi saat itu ya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hanya bisa berdoa dan saya curhat kepada hamba-hamba Tuhan. Kenapa kamu harus melapor di kantornya? Itu kan suami kamu. Saya katakan saya tidak sejahtera, bahkan saya tidak puas. Saya katakan dia memiliki istri, istrinya adalah Ibu Hidra, memiliki anak 3 laki-laki. Saya melapor itu bukan tujuannya untuk saya menjelek-jelekan dia atau menjatuhkan nama baik dia, tidak. Tapi kita menghormati hukum yang ada di Indonesia. Kita harus menghormati, menghargai para penegak hukum. Kita menegakkan hukum kepada para penegak hukum. Apa yang terjadi, baik penegak hukum dan masyarakat, kita harus laporkan. Kita menghargai hukum yang ada di negeri kita Indonesia, sehingga saya melaporkan setiap kejadian. Bukan kenapa-napa, supaya ada keamanan, ada perlindungan ya, dari keamanan penegak hukum, dan bahkan terlebih ada perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa kita yang dahsyat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saya sudah lama mengampuni beliau ini. Ya, saya katakan Tuhan, saya selalu berdoa untuk dia. Bahkan saya taruh pengampunan bagi dia. Tapi kenapa beliau sepertinya tidak pernah merasa puas untuk menyakiti saya. Tuhan, saya percaya Engkaulah pembalasnya. Saya tidak berhak untuk membalas dia. Tapi di Roma 12 ayat 17 sampai 21 mengatakan, pembalasan itu adalah hak Allah. Berilah tempat Allah bekerja, ya. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau 2018 ya, terakhir 18 Desember saya pergi ke Diklat Megamendung ketemu dengan Bapak Kanu Yoso, yaitu beliau ini, untuk berdamai, bahkan saling mengakui kesalahan, dan cukup tidak usah saling menyalahkan, berdamai, tidak usah saling menyakiti, tidak usah saling mengganggu. Baik saya tidak mengganggu dia, dia juga jangan mengganggu saya lagi. Tapi beliau berbohong kepada saya, bukan dia pelakunya yang melakukan hal-hal seperti dia melakukan hal-hal yang jahat itu pada saya. Dia tidak mengakui semuanya. Dan saya katakan, hakmu tidak mengakui, tapi Allah tahu. Dan satu saat Allah akan menegur kamu. Tiba pada saatnya. Beliau datang di tempat saya. Dia menendang-nendang pintu gerbang saya supaya saya buka. Walaupun dia niat baik, dia menunjukkan wajah dia bahwa saya ini adalah Bapak Yesus Agus Santoso. Tolong buka pintunya untuk berbicara kami. Ya, saya sendiri di rumah, bagaimana saya harus buka? Sedangkan dia bawa orang-orang yang saya tidak kenal. Bahkan dia menunjukkan mukanya tidak. Orang-orang yang dia bawa itu juga tidak menunjukkan mukanya. Di pintu gerbang saya tidak berani buka pintunya. Ya, saya seorang diri di rumah. Selesai saya doa puasa, tiba-tiba pintu gerbang saya ditendang, bahkan diancam diberikan waktu 5 menit. Ya, ada teman-teman saya dari jaringan doa sekota Jakarta Timur menolong saya dengan mobilnya. Mereka mengangkut saya, bawa ke gereja Lake City dan didoakan. Selanjutnya itu saya pergi ke Mes Cendrawasih, Papua. Itu saya nginap sebentar di rumah ponakan saya. Dan saya melapor di pengaduan propam, ditolak. Kata beliau, jangan terima kalau saya melapor, karena laporannya udah banyak di Mabes Polri Provinsi Jakarta Selatan. Akhirnya saya pergi ke Divisi Humas Mabes Polri. Laporan saya itu saya sampaikan dan tunggu proses. Ada kali berapa minggu ya, seminggu baru ditandatangani oleh atasan di Divisi Humas Mabes Polri, baru itu dilanjutkan di Paminal. Tidak ada pertemuan kami, tidak ada titik terang, bahkan sampai laporan itu tidak selesai dan saya tidak dicabut. Ya, proses BAP-nya terakhir 26 Maret dapat surat panggilan suruh klarifikasi. Ya, tahun 26 Maret 2021 saya diundang dari Mabes Polri menuju Jakarta Selatan untuk mengadakan klarifikasi di ruangan TNCC. Mohon maaf, di gedung TNCC ya, lantai 7. Dan akhirnya saya dan anak saya pergi. Tapi di saat BAP tidak selesai sampai pun malam ya, sekitar jam 7 ke atas saya masih ada di ruangan. Bahkan susunannya salah terus, sebutan nama orang tua tidak tepat, salah, diperbaiki. Dan saya takut sendiri pulang sendiri karena anak saya sudah pulang duluan. Akhirnya saya tinggalkan. Berikutnya lagi saya mau datang ya, membawa saksi-saksi dan anak saya untuk hadir di gedung TNCC lantai 7 Mabes Polri menuju Jakarta Selatan untuk melanjutkan klarifikasi yang belum selesai kemarin diperbaiki oleh mereka yang bertugas. Tapi ada satu penembakan di Mabes Polri saat itu, sempat keluar di televisi ya, bahwa ada teroris masuk dan mengadakan penembakan babi brutal, penembakan brutal di
halaman Mabes Polri. Dan akhirnya kakak saya, keluarga saya bilang tidak usah pergi, daripada nantinya ada yang korban salah tembak atau kena nyasar peluru, tidak usah pergi. Ya, itu menurut kakak saya, dan keluarga saya mengatakan seperti itu. Anak saya juga tidak mau pergi. Dan akhirnya saya tetap melayani pekerjaan Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan, selalu diundang untuk melayani pekerjaan Tuhan di setiap gereja-gereja yang ada. Ya, saya bilang bagaimana Tuhan untuk saya mengklarifikasikan itu semua Tuhan. Ya, kalau saya salah berbicara ataupun salah saya sampaikan, nantinya beliau tambah marah, dendam sama saya, makanya menghalang-halangi untuk laporan saya terus. Ya, saya melapor di Bareskrim Siber itu tahun 2017, sebelum 17 Juli saya sudah tiba di Jakarta. Ya, tahun 2017 saya di Bareskrim Siber, saya melapor bahwa HP saya tidak karuan, dan ada suatu target yang tertulis 17 sebelum 17 Juli terjadi sesuatu. Ya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Di situ saya langsung datang dari Manado ke Jakarta di Bareskrim Siber, Mabes Polri di Jakarta Selatan. Saya melapor, saya diterima dengan baik. Bahkan saya kasih HP saya dan nomor HP beliau 2121 belakangnya, dan saksinya yaitu Arnita Ana Bulahari, karena HP lama dia yaitu dikerjain oleh beliau juga. Arnita Bulahari ini memiliki suami Rio dan sudah dikarunia 2 anak, yaitu Gabriel dan Viola. Saat itu dia datang ke Manado cuti melahirkan, dan sampai anaknya lahir juga. Suaminya Rio dari Semarang, Jawa Tengah, ya, kerjanya di Puskesmas Tara-Tara, Kecamatan Tomohon, bersama dengan Arnita Bulahari. Cuti kerja tinggal di Lemo Barat, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa. Ya, HP beliau ini juga dikerjain oleh beliau, ya, Agus Santoso, SK MSc, yang ada di Diklat Reserse Megamendung Bogor, Jawa Barat.